Halo Sobat Trader, yuk kita saksikan webinar edukasi Forex. Sobat Trader dapat mengajukan tema-tema apa saja yang akan dibahas di webinar berikutnya. Ketik aja di kolom komentar ya. Terima kasih. Mari kita saksikan. Halo, selamat malam semua Sobat Traders. Apa kabar semuanya? Selamat malam bagi semua Sobat Traders, Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam acara webinar Forex Simpro pada malam hari ini di Google Meet. Terima kasih untuk kehadiran Sobat Trader sudah menyediakan waktu untuk kita belajar bersama-sama pada malam hari ini. Saya dengan Dela Angelic dari PT Java Global Futures dan saya akan ditemani oleh Pak Michael Yudi, analis dari Forex Simpro. Malam hari ini kita akan masuk di dalam materi mengenai yang akan diajarkan oleh Pak Michael Yudi ya. Pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana, sebentar saya cari contekan. Kita akan belajar mengenai mengenal awal, kelanjutan, dan akhir suatu tren dalam Forex. Jadi selama 30 menit ke depan, Pak Michael Yudi akan mengajarkan sesuai dengan topik yang akan dibawakan pada malam hari ini. Dan setelah itu, seperti biasa, Sobat Traders dapat mengutarakan pertanyaan sesuai dengan topik atau tema yang dibawakan oleh Pak Michael malam hari ini ya. Jadi nanti pada saat 30 menit selesai materi disampaikan oleh Pak Michael, Sobat Traders bisa memberikan pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar atau bisa juga langsung unmute dan langsung bertanya dengan Pak Michael supaya bisa dijawab dan kita sama-sama belajar pada malam hari ini. Nah, mungkin sebelum Pak Michael Yudi bisa langsung mulai, saya mungkin ingatkan bagi Sobat Traders yang sudah bergabung dalam acara Forex Simpro pada malam hari ini, mungkin Sobat Traders baru pertama kali join ya. Di dalam kolom komentar, admin kami sudah memberikan link untuk Sobat Traders dapat bergabung di dalam grup Telegram Forex Simpro Community. Dan bagi Sobat Traders yang mungkin juga baru pertama kali join di dalam acara webinar pada malam hari ini, Sobat Traders juga dapat melihat di dalam kolom komentar ada absensi untuk acara webinar pada malam hari ini. Sobat Traders dapat klik dua link yang sudah diinformasikan oleh admin kami di kolom komentar. Dan kami juga minta Sobat Traders untuk menggunakan ID Google Meet sesuai dengan nama lengkap Sobat Traders ya. Jadi mungkin kami ingatkan pada saat nanti mungkin di tengah-tengah acara Sobat Trader di remove sementara, minta tolong sebelum Sobat Traders di remove bisa informasikan di kolom komentar juga bagi ID Google Meet yang tidak kami kenali. Nanti kita akan informasikan di kolom komentar ID Google Meet yang tidak sesuai dengan nama lengkap ketika Sobat Traders mendaftar ke tim Java atau ke tim Forex Simpro. Oke, itu saja malam hari ini kita akan langsung belajar bersama-sama dengan Pak Michael Yudi dari analis Forex Simpro. Silakan Pak Michael. Ya, terima kasih Bu Dela. Selamat malam Sobat Trader semua. Ya, kita akan mulai ya, langsung saja kita mulai webinar. Mungkin Pak Ahmad boleh di mute dulu Pak Ahmad, maaf. Ya Pak, boleh nanya nggak? Iya, oke, langsung ada pertanyaan nih. Ini Pak Ahmad Pak, nanti nanyanya sesi pertanyaan boleh Pak? Saya kan baru pemula. Iya. Nah, kan di beranda saya kan di deal saldonya keuntungan minus 29,80. Ya. Di posisi minus 22,14. Kok beda-beda ya Pak ya? Oh, mungkin tambahin komisi ya toh. Beda. Nah, ada penambahan komisinya. Mungkin. Tapi saldo saya langsung kena potong ya Pak ya? Ya, itu nanti mungkin dibahas khusus nanti di sesi. Nanti kita akan hubungi Pak Ahmad Nizar ya. Iya. Kita mulai topik sesuai dengan materi webinar kita malam hari ini dulu ya Pak. Boleh ya? Iya. Boleh minta tolong di mute Pak. Terima kasih. Siap. Oke, kita mulai topiknya tentang mengenai tren ya. Awal, kelanjutan atau akhir suatu tren ya. Penting sekali untuk kita mengenalinya, untuk kita bisa bantu kita dalam trading ya. Kita lihat dulu, saya kasih share dulu ya, share. Ini udah kelihatan ya. Bagaimana mengidentifikasi akhir tren dulu ya. Karena kalau udah akhir tren berarti setelah akhir tren berarti awal tren ya gitu ya. Itu kan berlanjutan. Oke, jadi pertama
kita lihat dulu itu harga mendekati struktur angka waktu yang lebih tinggi ya. Jadi kalau kita misalkan patokannya di daily ya, kita lihat apakah dia mendekati high atau low-nya ya. Atau kita lihat dia mungkin mendekati level di daily, level support trendline atau resisten trendline-nya gitu ya. Kemudian kita lihat gerakan tren itu akan semakin kecil ya. Kan ada kalau dia uptrend atau downtrend ya, ada up dia ikutin tren kan, impulse atau korektif, ada koreksinya ya. Kemudian pergerakan retracement semakin besar ya, jadi impulse-nya semakin kecil, retracement-nya ya korektifnya semakin besar ya. Kemudian dia breakout struktur grafik ya. Kita lanjut dulu. Oke. Nah, kita lihat di sini kalau uptrend itu ya polanya seperti ini kurang lebih ya. Uptrend ya, dia uptrend itu kurang lebih seperti ini. Dia bentuk higher high, higher low ya. Higher high, higher low ya. Jadi inilah uptrend ya. Selama dia bentuk pola seperti ini, yang namanya uptrend ya. Kebalikan dari uptrend kan downtrend ya. Dia bentuknya itu lower high, lower low ya. Jadi high itu kan atas ya, high, bawah itu kan low ya. Jadi kalau dia di uptrend, ini kelihatan ya mouse ya. Ya kalau dia seperti uptrend ini ya, pertama kan dia high, ini low, kemudian higher high, higher low, higher high, higher low, itu uptrend. Ya kalau downtrend, dia bentuk lower high, lower low, ya itu downtrend. Oke. Nah seperti yang tadi di poin sebelumnya, itu kelihatan. Jadi pergerakannya itu kalau dia akhir dari suatu trend, dia uptrend, dia akan kelihatan korektifnya itu lebih besar. Sedangkan pergerakan yang secara trennya impulsnya lebih kecil, bahkan semakin kecil ya. Korektifnya itu semakin besar ya. Itu kelihatan sebenarnya di grafik ya. Itu sebenarnya kelihatan. Kita bisa langsung saja ke grafiknya. Ke grafik. Stop share dulu. Ke grafik MetaTrader. Oke, kita mau di mana? Mau dilihat? Kalau boleh juga permintaan di Persapa sekalian kita lihat sama-sama. Boleh diketik di kolom chat atau boleh dibuka suaranya sebentar ya. Kalau mau lihat kita langsung ke grafiknya. Kita lihat oke. Ada permintaan nggak di chatnya? Saya nggak lihat. XAU gold ya, gold, kita langsung ke gold. Belum ngerti. Ya, kita ke gold ya, ke gold. Nah, kita ke gold. Saya ganti dulu nih apa namanya? Ke presentnya ke gold ya, ke gold. Saya present gold. Ke present window MetaTrader. Kita pakai MetaTrader Java Global Future ya. Oke, kelihatan ya MetaTrader ya, full ya. Oke. Nah, misalkan kita lihat di sini untuk gold ya. Untuk gold, kalau kita lihat di sini ya, ini kan high-nya. Ini kelihatan ya mouse-nya ya. Ini high-nya, ya ini low-nya ya. Ini kalau kita lihat dia bentuk, kalau lihat di sini ya, walaupun penaikannya tipis ya, ini udah higher high, ini higher low ya. Ini higher high, higher low. Ya, ini jelas, ini kelihatan kalau di daily-nya gold itu dia uptrend ya. Kalau kita lihat di H4-nya, kita lihat di sini ya. Oke, kita lihat di sini di H4-nya. Nah, ini seperti ini ya. Ini kan dia bentuknya ini higher high ya dari sini ya. Ini kan high-nya. Ini high-nya, ini low-nya kan higher high, higher low, higher high ya. Nah, tapi ini kita lihat di sini ada breakout-nya ya. Tadi di chart itu kita lihat ada patokannya, itu adalah ketika dia breakout ya.
misalkan dia support trend line ya. Oke, misalkan kita lihat di sini tambahkan nih support trend line. Nah, ini juga kita perhatikan. Kita perhatikan, saya tebelin aja. Oke, nah. Oke, kita langsung yang update-nya nih, langsung kita ke update-nya, yang di sini yang ujungnya ya. Jadi patokannya itu kita tetap lihat kalau breakout itu berarti kalau dia breakout ke atas level high, di atas level high sebelumnya, itu ketika dia closing candle di atasnya ya. Kalau dia breakdown ya di bawahnya ya, contoh seperti ini, ya ini kan dia belum breakdown ini. Dia kan low-nya sebelumnya ini. Saya pakai yang ini aja. Ini kan low-nya ini ya contoh ya. Oke. Saya ganti dulu propertiesnya. Oke. Nah, ini ya. Ini kan jelas ya, ini kan low-nya belum di break ya, breakdown ya. Ini kan low-nya di 167670 ya, 1670. Ini belum di breakdown ya. Jadi dia masih akan naik dulu ya. Kita di berapa tadi? Di 17670. 7670. 7670. Oke. Ini bawahnya ya. Kemudian seperti kita perhatikan ya, walaupun memang di sini dia kelihatan di kalau ditampilkan lebih kecil ya. Kita lihat di sini ya. Apalagi kalau lebih kecil lagi itu bisa beda lagi ya. Kalau kita lihat di yang kecil lagi itu udah beda lagi ya. Jadi trennya M15 mungkin kalau kita lihat trennya di M30 mungkin agak beda yang dia update-nya ya, yang ujungnya. Apalagi M30, A1, A4 ya, itu akan lihat perbedaannya. Tapi memang patokan utamanya kita bisa lihat di time frame lebih besar. Baru kita untuk kita entry kita bisa ke yang lebih kecil ya. Oke, misalkan kalau kita lihat di sini ya, ini dia sempat turun ya, turun di daily ya, ini turun downtrend ya. Ini kan ya lower low ya, lower high ya, lower high, lower low, lower high, lower low. Ya, ini kelihatan mouse-nya ya. Lower high, lower low. Ya, tapi kemudian di sini kelihatan ya, dia sempat naik ya, sempat naik kemudian turun kembali. Dan dia tidak membentuk lower low. Ya, dia ketahan di sini dan dia rebound naik ke atas. Ya, bahkan di sini kelihatan dia bentuk high-nya lebih tinggi daripada ini ya, low-nya lebih tinggi daripada ini ya. Jadi ini kemudian higher high, higher low lagi. Jadi si gold ini kelihatan di D1 sedang naik ya, tapi secara lebih besar lagi di weekly ya mungkin beda lagi. Tapi kita lihat di sini, ini adalah bearish candle ya, bearish candle. Jadi kita lihat ini ada bearish candle. Kalau misalkan kita patokannya adalah di mana confirm kalau dia akan rebound atau reversal itu ketika konfirmasi swing high atau swing low-nya ya. Itu kita pastikan konfirmasi swing high, swing low-nya. Contoh sebelumnya kita gedein ini. Kita gedein. Ya misalkan contoh seperti ini ya. Nah, ini kan high-nya. Ya, di high-nya. Oke. Dia turun kemudian naik kembali dan dia tidak menembus level high sebelumnya ini ya. Jadi kita jangan langsung sell di sini double top misalkan. Kalau orang bilang biasanya kan ini ada top kemudian kalau ke level yang sama lagi itu double top ya. Kita jangan langsung sell di situ ya. Kita pastikan dulu dia bentuk itu swing high-nya konfirmasi ya. Akhirnya kalau kita lihat di D1 ini ya, kalau misalkan kita langsung sell ya di sini ya, bisa jadi dia akan break out naik ke atas ya. Contoh yang breakout, contohnya misalkan mana ya? Ini misalkan, kita contohin aja yang breakout nih contoh kalau nih. Nih breakdown nih kalau nih contoh nih breakdown. Yang ini. Oke. Kita gedein. Ya.
Nah, ini kalau di H4, ini kelihatannya mungkin double bottom ya. Kita geser. Ini kalau di H4 kelihatannya double bottom. Nah, seperti ini kan, kalau kita lihat di sini, ini Sobat Trader ya. Nah, misalkan di sini kan, Sobat Trader mungkin kalau lihat di sini, ketika dia menyentuh level low-nya ini 1850.37 ini ya, maka Sobat Trader mungkin ada yang mau ambil buy di sini ya. Buy ya di level ini kalau dia menyentuh kembali ya, jadi double bottom ya, tapi jangan langsung kita buy di situ ya, karena ya bisa jadi akan menembus breakdown ya, breakdown, apalagi lihat candle begini ya, berarti ini sellernya lagi kuat ya, ini yang bisa jadi breakdown ya, jadi kita menunggu ya, jadi kita langsung jangan buy di sini ya. Ini contoh misalkan tembus begini ya, kalau kita buy ya, kalau kita stop lossnya misalkan anggap aja 30 pips saja misalkan ya, ini kan 1850.37 ya, misalkan kita buy di situ, misalkan berarti SL di 18 misalkan 47 ya, kita lihat di sini, nah ini kena karena ini low-nya 1830 ya, nah stop loss ya, jadi jangan kita langsung ketika dia ada di level-level misalkan double bottom, triple bottom ya, atau di atas itu double top, triple top ya, jangan kita langsung ambil posisi ya. Kalau di double bottom kita open buy ya, kalau di double top kita open sell ya, jangan ya, kita nunggu konfirmasi swingnya ya, kita tunggu konfirmasi swingnya ya. Misalkan contoh ya, konfirmasi swing misalkan di, misalkan contoh di, ya di sinilah contoh nih, misalkan ya. Contoh misalkan Pak Michael Yudi, mohon maaf di skip ya, sebentar ya, ya iklan sedikit. iklan. Bagi Bapak Ibu atau Sobat Traders yang sudah hadir pada malam hari ini, saya minta tolong konfirmasi untuk ID Google Meet, Alarm Clock Me, Senso Channel, Chandra Topedi, Roda Yoyo, dan tadi ada minta tolong bisa tulis di kolom komentar ya Pak, atau bisa klik link absensi webinar yang tertera di kolom komentar. Kalau 5 menit ke depan tidak menginformasikan nama lengkap Sobat Traders, kita akan remove sementara ya Pak, untuk Alarm Clock Me, Senso Channel, Chandra Topedi, dan Roda Yoyo. Silahkan Pak Michael. Oke, Terima kasih. misalkan contoh, kita lanjutkan ya. Misalkan contoh. Boleh nanya? Halo. Iya Pak. Ini saya mau nanya nih sebelum lanjut ya. Kan di sini ada ini apa? Ada apa tadi? Konfirmasi. Nah, cara kita untuk mengetahui konfirmasi itu gimana ya? Nah itu dia, baru mau dijelaskan Pak. Oh iya. Soalnya saya masih bingung itu konfirmasi gimana gitu kan. Iya. Apakah dia nunggu candlestick-nya itu bullish dulu ataupun bearish gitu apa gimana gitu. Ya, kita jelaskan ya Pak. Oke. Oke Pak, makasih Pak. Oke, misalkan ini kan topnya ya, ini high-nya ya, kemudian mungkin ada rencana kita mau sell di double top. Ini kan kalau dia naik kembali kan berarti double top ya. Kita mau sell di sekitar level sini ya, sekitar ya nggak, levelnya nggak harus persis ya. Tapi kita jangan langsung sell di sini ya, kita menunggu konfirmasi ya. Konfirmasi yaitu ketika apa? Ini contoh di H4 ya. Di H4, misalkan dia bentuk high, ini udah high ya. Kita harus nunggu konfirmasi swing high-nya, yaitu dengan apa? Kita lihat ya, dengan itu kita lihat di sini, ini ada bullish candle kalau dia naikkan, ini bullish candle ya. Nggak harus Sobat Trader apalin ini apa ya, entah shooting star ya, entah bearish apa, inverted hammer ya, atau apapun nggak harus ya. Tapi poin sederhananya adalah ini bullish ya, ini bullish harus dikalahkan dulu ya, dikalahkan dulu, yaitu ketika dia closing candle di bawahnya low ini ya, di bawahnya ini ya. Nah ini berarti kita konfirmasi untuk kita bisa ini swing high-nya, kita bisa siap-siap open sell. Kalau mau langsung open sell boleh dengan stop loss-nya di atasnya sini ya. Misalkan contoh ya, kita ambil ya, misalkan kita anggap aja kita sell di sini ya, sell di sini ya, ketika dia close di situ ya, kita sell di sini, ya, kemudian stop loss-nya di
atasnya sini ya. Kemudian kita TP-nya misalkan di bawah low sebelumnya ini. Oke. Nah, kita lihat, kita geser ya. Kita geser. Misalkan dua open cell di sini ya. Open cell di sini di yang hitam yang tengah ya. Kita geser. Nah TP di sini ya. Jelas ya. Oke. Contoh seperti itu. Jadi kita menunggu konfirmasi closing candle di bawahnya mengalahkan bullish sebelumnya. Demikian juga kalau swing low ya. Kalau swing low itu kita menunggu mengalahkan untuk bearish candle sebelumnya ya. Contoh ya. Nah, contoh misalkan kita lihat di sini contohnya mana? Yang double bottom ya. Kalau mau konfirmasi sekalian double bottom sama double ya, oke. Contoh double bottom mana? Oke. Nah, misalkan gini ya. Nih, oke. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Oke. Kita ambil sini ya. Ini bottom ya. Ini bottom, kemudian kita rencana mungkin mau buy ketika dia double bottom ya. Nah, ketika double bottom ya, kita di sini jangan langsung open buy ya. Kalau kita open buy mungkin stop loss ya mungkin 20 pip atau 30 pip kena nggak ya? Coba ya. Ini low di 1816. Ya misalkan anggap aja stop lossnya kan di 1814. Kena nggak? Ini wah di 1802 ya kena lah ya. 3 poin emas gold aja udah kena, atau 5 atau 6 juga kena ini. Ini kan di 16, ini 02 low-nya ya. Jadi 12 poin gold aja kena stop loss-nya ya. Nah, kita jangan langsung buy, kita menunggu ya minimal yaitu ini kan di H4 ya, konfirmasi di H4. Ini dia ada bearish candle sebelum low yang ini, candle low ini. Nah, dia closing candle di atasnya sini ya. Jadi dia sudah mengalahkan yang bearish sebelumnya. Oke, kemudian kalau kita misalkan kita buy ketika di level sini ya. Buy di level sini ketika closing candle di atas sini ya. Buy di sini ya. Oke. Oke, stop loss di bawahnya. Bawahnya low ini ya. Ini kan udah ada low terbaru ya. Bawahnya low ini ya, kemudian TP-nya yang terdekat ya, high sebelumnya aja yang terdekat ini ya, kita TP di sini. Oke, kalau kita geser, 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 iya kena TP di sini ya. Oke, cukup jelas ya, sederhana sebenarnya. Kita cuma nggak pakai indikator ya, kita cuma lihat candlestick-nya ya, dengan kita pakai apa namanya ya pola yang tuh double bottom, double top ya. Oke, jadi ini kita lihat begitu ya. Jadi konfirmasi di H4 ya, di H4. Contoh sempat kemarin si gold ya, dicoba kita gold dan kembali ke gold yang terakhir, gold ya, gold ini ya. Misalkan gold ini ya. Gold ini kita lihat di sini sempat dia kemarin kan turun ya, ini turun di 4. Gold ini turun ya, kelihatan ya, ini turun. Ini kalau ditambahin support trendline pun udah ada break-breaknya ini kan, tuh ya. Sini kan ini breaknya ya, breakdown closing candle lagi ya. Dan jadi dia cenderung kemudian turun ya. Kemudian ketika turun begini, ditambahin lagi di sini ada resistance trendline ya. Misalkan kita sell di sini ya. Sell di sini ya. Sell di sini ternyata dia naik ya. Di H4 nih ya sobat trader. Ternyata dia naik H4 ya. Jadi kalau dia naik break, walaupun di sini break resistance trendline-nya H4 ya. Jadi kita tetap lihat tadi apa namanya struktur yang lebih besar yaitu di D1 ya, karena di D1 ini masih ada di sini double top ya, di sini masih ada double topnya ya. Jadi kalaupun misalkan kita tadinya sell di mana tadi ya, sellnya di sini ya, di sellnya mungkin di daerah sini ya,
Kita lihat di sini ada masih double top. Jadi kalau misalkan seperti ini, misalkan kalau kita main agak panjang, kalau kita misalkan sell, SL-nya itu ya jangan terlalu dekat di high sebelumnya. Ya kita perhatikan di high sebelumnya lagi di time frame yang lebih besar di daily ya. Karena dia lebih kuat ya, lebih kuat. Kita patokan seperti itu. Jadi bukan berarti tanpa SL, tetap harus ada SL ya, tapi kita SL dengan jauh itu ya bukan berarti kita tanpa SL, tapi kita lihat itu adalah tahanan yang kuat ya, tahanan yang kuat sehingga maksudnya pakai Excel lah supaya itu jaga-jaga kalau terjadi apa-apa di luar ya, apa yang kita perkirakan jauh sekali ya, maka dia stop loss, tapi stop loss-nya loss dibatasi ya. Tapi kalau kita lihat di time frame yang besar ini dia lebih kuat untuk tahanannya. Oke. Jadi kalau kita lihat seperti ini kalau di daily ya, di daily ini pergerakannya dia masih bergerak terbatas di sekitar level sini ya. Sobat trader di sini ya. Ini sekitar sini dia bergerak terbatasnya di sini. Oke. Dia tadinya sempat naik ya untuk higher high, higher low ya. Tapi dia kemudian bergerak terbatas di sini ya. Jadi menunggu kapan dia melanjutkan untuk naik atau kembali turun, yaitu ketika dia menunggu break level high ini ya, sobat trader ya. Tapi bukan break doang, tapi breakout closing candle minimum H4 ya. Konfirmasi kuat ya, jadi jangan langsung ketika dia nembus langsung buy stop gitu ya, buy stop kemudian stop lossnya di bawah sini, habis buy stop turun ke bawah stop loss ya, habis itu naik lagi, wah coba nggak pakai stop loss, nah, nanti pikiran seperti itu ya. Jadi lama-lama nggak pakai stop loss ya mungkin bisa sih profit dalam 10 kali trading 9 kali profit, kemudian tapi nanti yang terakhirnya stop loss habis semua dananya gitu ya, tapi tetap pakai stop loss ya. Tapi maksudnya ini menunggu breakout ya, menunggu breakout. Oke ya, gimana Bu Dela? Kita langsung masuk pertanyaan ya Pak. Berhubung sudah 20.30 karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan diingatkan juga bagi sobat traders yang sudah hadir pada malam hari ini, pertanyaan sobat traders sesuai dengan tema kita pada malam hari ini atau judul materi webinar pada malam hari ini. Jadi nanti mungkin kalau ada pertanyaan di luar dari materi, kita akan mungkin nanti Bapak akan dihubungi oleh tim Java atau tim Forex Impro yang mengundang Bapak Ibu yang ke acara webinar pada malam hari ini. Untuk Pak Muhammad Nizar nanti saya akan hubungi setelah webinar ya Pak, sesuai dengan pertanyaan Bapak tadi. Oke, kita akan Mbak Michael Yurim bisa dibantu. Pak Eko Gaharu ada bertanya, sebetulnya indikator yang terbaik untuk digunakan untuk pendatang baru, mungkin newbie ya Pak Eko ya, supaya mudah untuk menganalisanya, indikatornya yang tepat atau yang terbaik yang mana Pak? Silakan. Ya, tadi sudah dijelaskan sebenarnya, kalau tanpa indikator pun sebenarnya bisa Pak Eko. Jadi lihat istilah kata yang biasa disebut itu price action ya. Jadi kita bisa entry tadi di level-level tadi ketika dia bentuk level tadi double top, double bottom ya, kemudian tapi kita nggak langsung ketika double top kita sell, double bottom kita buy, tapi kita menunggu konfirmasi swing high ya. Swing high itu level high tapi nunggu swingnya, swing itu goyangannya gitu Pak ya, swing ya, kalau main ayunan itu ya, swing ya, nunggu goyangannya. Nah goyangannya terkonfirmasi ketika kalau swing high tadi yaitu ketika dia closing candle di bawah bullish candle sebelumnya. Kita contohin lagi ya, contohin lagi di share dulu ya. MetaTrader ya, MetaTrader. Jadi nggak harus pakai indikator ya Pak Eko ya. Ya ini buat pendatang baru nggak ada masalah juga, ini sebenarnya sederhana ya. Di H4 tapi ya. Tapi memang perlu diperhatikan money management ya. Jadi jangan kita ambil banyak size lot, volume lot, tapi dananya terbatas ya. Kita perhatikan juga SL itu bukan berarti fix 30
30 pips, fix 40 pips, fix 50 pips. Tapi kita lihat level-levelnya, di mana di situ ada tahanannya dan juga ketika dia benar-benar sudah breakout ya. Karena selama belum breakout ya, ini contoh seperti ini ya. Ini kan ini break, tapi bukan breakout. Ini ciluk ba aja nih. Kalau SL di sini ya, ini mau kena SL ya kalau dia buy ya. Ciluk ba naik lagi ya ke arah sesuai dengan tujuan, misalkan buy. Misalkan buy di sini, TP di atas sini ya. Ini kan bentuk ranging ya. Dia ada buy mungkin di sini ya, sahabat trader ya. Buy di sini. SL di bawah sini nih, persis di bawah sini. Buy di sini, ciluk ba ya, SL dia naik lagi ya. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Ini kan di H4. Konfirmasi candle kelihatan ya. Dia masuk kembali di H4 di sini ya. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Jadi nah, misalkan kalau kita buy di sini ya, maka kan low sebelumnya ini. Tapi jangan kita stop loss-nya di bawah low ini. Tapi di bawah low ini lebih jauh dikit ya. Memang jauh sih, tapi itu kan stop loss itu adalah batasan rugi, bukan berarti harus kena ya. Tapi batasan rugi ya. Kita bisa perhatikan lagi ketika dia udah closing candle di bawah sini, baru kita bisa adjustment untuk close rugi boleh ya. Tapi bukan berarti harus kena stop loss di sini ya. Tapi itu batasan pertama untuk kita pasang stop loss. Tapi tetap pasang stop loss. Oke. Jadi sederhana Pak Eko ya tadi Pak Eko. Sederhana ya. Jadi misalkan contoh seperti ini ya, Pak Eko ya. Misalkan ini kan lagi ranging ya. Kalau lagi ranging begini ya, Pak Eko, misalkan ini kan cenderung berarti dia akan turun kembali ke sini. Pak Eko juga kalau mau ngambil nih gold ya, tapi kalau gold harus lebih hati-hati karena dia gerakan agak besar ya. Ini kan bentuk triple top lah atau udah top berapa nih ya. Oke, tapi poinnya dia ini masih jangan untuk sell. Kenapa? Karena dia belum dikalahkan yang ininya ya. Ini si bearish candle ini nih jagoannya belum dikalahkan ya. Jadi kita masih cenderung naik untuk gold ya. Kecuali ini sudah closing candle di bawah sini ya, nanti bisa di sell ya. Ya sellnya nggak harus di bawah sini juga, menunggu naik dikit dulu sell boleh ya. TP di low sebelumnya, kan ini kalau sebelumnya di sekitar sini ya. Atau nanti kalau mau tambahan indikator lainnya yang biasa sobat trader pakai boleh ya, mau pakai Fibonacci retracement, mau pakai patokan stokastik ya, ketika nanti misalkan kalau Bapak sell ya, kalau dia udah oversold baru dilepas boleh ya, tapi targetnya ke low sini. Kalau dia sudah closing candle di bawah sini ya, boleh pakai apa saja indikatornya, tapi poin pentingnya ini pondasinya harus di pondasinya yang harus dipakai. Kalaupun nama bangunan pondasi harus ada ya. Harus ada ya. Mau pakai indikator apa aja boleh ya. Boleh ya, enggak harus indikator yang sama. Tapi ini bukan indikator ya. Jadi kita melihat pasarnya bagaimana pergerakannya itu kelihatan di chart ini ya. Jadi ini masih cenderung naik, jangan sell dulu ya. Ya kalau misalkan ada sell, misalkan ada yang sell di sini, kemudian TP di sini ya boleh aja. Gak ada masalah, tapi jangan ya, belum konfirmasi ya. Bisa aja ada yang sell sini, tapi ya mungkin suatu saat nanti dia sell ya bisa langsung naik gitu ya. Oke, jadi poinnya adalah kita bisa membaca pasar itu pergerakannya mau kemana sebenarnya gitu kan. Jadi kita lihat di sini dia masih cenderung naik. Dia masih cenderung naik, jangan untuk open sell dulu. Oke. Jadi sederhananya seperti itu Pak Eko. Jadi kita misalkan contoh ya, contoh ini Pak Eko nih, contoh sederhana lagi nih. Ini contoh sederhana akan di H4 nih. Saya ini dulu nih. Saya polosi dulu. Ini yang tadi misalkan contoh seperti ini nih. Ini Pak Eko misalkan. Dia udah swing low ini Pak Eko ya. Ini swing low ini ya. Pak Eko misalkan mau posisi ini dia closing candle udah di atasnya sini. Ini kan high-nya 3630. Close 3632. Cuma beda 0,02 itu udah konfirmasi swing high. Swing low, maaf. Buy di sini ya.
SL di bawah sini, take profit di high sebelumnya dekat sini. Nah, ini udah seperti ini udah TP misalkan seperti ini. Sederhananya gitu Pak Eko. Jadi nggak harus pakai indikator. Nanti Pak Eko nanti belajar indikator sendiri agak lama. Ini aja, konfirmasi aja swing low atau swing high-nya. Ya. Di H4. Oke, Pak. Terima kasih. Cukup menjawab ya Pak Eko. Pak Michael nih ada banyak pertanyaan nih, mungkin nanti bisa dijawab untuk beberapa ya. Nanti kalaupun nggak sempat semuanya, nanti kita akan informasikan di grup Telegram Foreximpro Community saja ya Pak Michael ya. Iya. Oke, mungkin saya bacakan dari Pak Nugraha. DJ Nugraha, apa itu TP dan SL? Saya bacakan dari Pak Roda Yoyo. Saya ingin bertanya apakah mode trading tanpa SL diperbolehkan selama ketahanan dananya kuat? Apa memang harus pakai stop loss, Pak? Iya, tadi sempat jelaskan memang harus pakai stop loss karena kan kita membatasi resiko ya. Tapi bukan berarti SL-nya harus dekat ya. Kita bisa batasi dulu mungkin agak jauh tidak apa-apa ya. Tapi tetap harus dibatasi. Nanti kalau misalkan kita nggak batasi ya, misalkan contoh contoh lagi Brexit gitu ya waktu dulu ya, yang Inggris keluar dari itu kan Uni Eropa gitu ya. Misalkan itu lagi putusannya keluar ya, kita misalkan posisinya salah gitu kan, kita lagi tinggal misalkan lagi mau buat kopi sebentar aja misalkan kan, tiba-tiba langsung habis gitu kan bahaya. Dengan kita batasi seperti itu. Kan kita nggak tahu misalkan tiba-tiba ada sesuatu misalkan yang terjadi untuk mempengaruhi akan market ya. Tiba-tiba terus kurang di mana gitu kan. Lebih baik kita batasi. Oke, ada lagi? Aku menjawab ya. Halo? Bu Delanya, ini ya, suaranya terganggu. Ini ada pertanyaan Pak, dari Pak Matius Nugroho, Pak. Untuk entry posisi berarti harus dikombinasi antara price action dan trend line biar lebih aman ya, Pak? Oh ya, kalau dikombinasi dengan yang lain boleh sekali. Memang lebih apa namanya, lebih yakin aja jadinya kan gitu. Tapi kalaupun tanpa ya price action, trend line itu masuk price action. Hitungannya kan price action, pola candle itu ada price action, ada pola candle, ada trend line ya, ada support ya, resisten ya, high atau low yaitu ada di price action. Oke. Ini ada pertanyaannya, ada banyak nih sepertinya. Makanya nih Pak Steve Buang, Pak. Beliau tanya kalau tentukan TP dan SL dengan Fibonacci apakah bisa? Oh iya, bisa. Itu ada sesi sendiri sebenarnya untuk Fibonacci, ada di YouTube Foreximpro ya, tentang Fibonacci retracement atau expansion. Tapi ya level stop loss-nya itu lebih ke ini. Memang lebih ke ini aja, level-level support sama resistennya di ini aja, di grafik aja ya. Level swing low-nya, level swing high, atau level-level support trend line atau resisten trend line ya. Lebih ke situ. Kalau untuk level stop loss-nya ya. Oke. Dari Pak Martin, Pak Yudi, kapan kita harus pakai indikator, kapan kita tidak pakai indikator, apakah semuanya sama atau ada pair tertentu? Oh iya, kalau untuk pakai indikator atau tidak pakai indikator sih nggak ada masalah. Mau pakai indikator boleh, tapi tetap patokannya adalah kita lebih ke lihat langsung grafiknya aja untuk patokan utama. Kalau indikator mau ditambahkan boleh, tapi kalau kita patokan utama indikator, karena indikator itu sebenarnya lagging ya, telat ya. Jadi harga bergerak dulu baru indikator. Ya sebenarnya kumpulan harga jadilah indikator, ya kan. Tapi kalau kita lihat pola pergerakan harga ya, price action itu kan kita sebenarnya udah kelihatan pergerakan harganya ya.
Tapi kalau mau ditambahkan sesuai dengan yang biasa digunakan tidak ada masalah, Sobat Trader ya, boleh aja. Tapi kalau tanpa indikator udah jelas gitu arahnya kan, kenapa tidak? Gitu ya. Sebelum Pak Michael bisa jawab jawab pertanyaan dari Pak Teddy, mungkin ada beberapa di antara sobat traders yang newbie atau pemula mungkin masih kurang paham mengenai materi pada malam hari ini ya. Jadi mungkin untuk sobat traders yang join pada malam hari ini, sobat traders pemula, mungkin kita sarankan juga sobat traders bisa melihat YouTube channel Java Global Futures atau YouTube channel Forex Impro untuk sobat traders bisa mengetahui tentang teknik trading bagi pemula ya. Bagi Pak Nugraha mungkin bisa buka YouTube channelnya Forex Impro atau Java Global Futures karena untuk pertanyaan Bapak itu sudah ada juga di dalam YouTube channel kami karena nanti Bapak juga akan dihubungi mungkin ya dengan rekan-rekan yang tadi sudah mengajak Bapak untuk ke acara webinar pada malam hari ini ya Pak. Bagi sobat traders bisa subscribe ya YouTube channelnya Java Global Futures atau Forex Impro. Di situ banyak video-video bagi pemula. Jadi sobat traders bisa juga mempelajarinya lewat video-video kami. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pak Franco Irawan ya. Pak, untuk lihat S dan R ya, support resisten harus di major trend atau di minor trend, Pak? Iya. Silahkan. Ini ada pertanyaan-pertanyaan tentang spot, ya apa itu TP apa SL nanti itu bisa dibahas di grup Telegram Forex Info Community aja ya, Bapak ya. Iya. Nanti join Mungkin aja, bisa bertanya di situ. Betul. Kalau Ya. Pak Nugraha belum join di grup Telegram Forex Impro Community, bisa lihat di komentar ada linknya dari Leonie Margaret. Pak Nugraha bisa klik linknya, atau bisa juga seperti yang tadi saya informasikan buka YouTube channel kita, bisa pelajari juga video-videonya di sana. Pertanyaan yang tadi Michael, Pak Franco Irawan. Support resisten harus di major trend atau minor trend ya. Jadi kalau ya major trend atau minor trend itu pun beda-beda kalau di time frame-nya beda ya. Jadi kita patokannya itu lebih baik kalau memang kita lihat trennya itu ya kita bisa patokannya di time frame H4 aja ya. H4 kemudian nanti level untuk struktur yang lebih kuatnya lagi di D1 ya. D1. Jadi kalau kita lihat di H4 untuk kita konfirmasi swing high swing low-nya closing candle. Kalau untuk tahanan kuat untuk support resistennya, high-nya, agak high-nya, top atau bottom-nya itu di D1 ya. Itu ya. Jadi kita main di H4 dan di D1 ya. Tapi kalau sobat trader ada yang mau scalping kan ya boleh aja di time frame lebih kecil, tapi tetap patokannya sebisa mungkin di situ untuk yang level kuatnya untuk support resistennya. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin Pak Michael, satu lagi dari Pak Teddy Sunara, tanya ambil candle yang jagoan candle yang terdekat ya. Maksudnya apa nih Pak? Iya. Oke. Ini saya ulangi yang jagoan candle. Saya present dulu ya. Jagoan candle ya yang terdekat aja. Misalkan nih kalau kita lihat di sini ini udah kelihatan ya. Nah ini kelihatan ya. Atau ini aja nih, ini udah jelas banget. Kalau ini udah jelas banget nih. Kalau ini. Oke, yang ini. Nah ini contoh. Ini kan candle low-nya. Oke. Ini candle low-nya. Ini bearish candle sebelumnya karena dia downtrend tadinya. Downtrend. Kemudian ini candle selanjutnya yang bullish. Nah, bullish ini harus konfirmasi. Ini kan low. Low. Ya, jadi konfirmasi swing low. Swing itu kan ayunan ya. Dia benar-benar mau mengayun itu. Konfirmasi ayunannya itu ketika closing candle di atasnya high ini. High 3630. Oke, ini close 3632. Beda tipis 0,02. Tapi dia konfirmasi untuk kita bisa buy. Gini. Oke. Misalkan ini kan ini tiga candle ya. Yang dua, contohnya yang dua itu contohnya yang ini. Contoh yang dua ini sebenarnya udah konfirmasi yang ini. Nah ini kan low-nya.
Nah, ini yang bullish candle ini udah mengalahkan yang ini sebenarnya bisa juga nih, apalagi kalau dia itu bullish engulfing dari bawah sampai atas, itu udah menelan yang bearish yang ini, yang low-nya ini ya. Itu udah konfirmasi ya. Untuk swing low ya. Swing low berarti kalau udah konfirmasi swing low kita bisa buy. Kalau konfirmasi swing high kita bisa sell. Oke, semoga menjawab. Jadi kita bisa bahas lebih lanjut di grup Telegram Forex Info Community. Atau kalau mau lebih langsung detail lagi, lebih dalam langsung prakteknya di grup Telegram Forex Info Premium, sahabat trader. Oke. Oke. Mungkin untuk sesi pertanyaan, untuk sesi tanya jawab sudah cukup waktunya Pak Michael ya. Ada yang mungkin mau disampaikan untuk closing statement materi Bapak malam hari ini karena kita akan tutup webinar kita, Pak? Ya itu, jadi sahabat trader, sebenarnya itu nggak susah, tinggal dipraktekkan ya. Langsung coba aja ya. Nanti sobat trader bisa coba di MetaTrader, bisa kalau belum ada MetaTrader download aja MetaTrader Java Global Future ya. Tadi digunakan ya. Buka aja nanti atau masuk ke bot ini dulu ya, ke Forex Info Community, nanti dikasih tahu cara-caranya untuk join dan download ya. Nanti bisa coba-coba. Coba aja. Nanti coba di demo, kalau coba di demo berhasil dan menghasilkan profit, yaitu sebenarnya agak di demo itu sama dengan yang realnya itu ya sama aja ya. Jadi kalau di demo dia bisa profit, berarti di realnya juga bisa profit ya. Jadi jangan sobat trader punya pemula, jangan ragu ya. Langsung join aja di Forex Info Community itu. Nanti dijelasin situ, bisa coba demonya. Dan kemudian kalau udah yakin langsung. Atau langsung aja pun juga boleh ke premium. Nanti sebelum trading pun akan sama-sama juga dipandu. Oke. Oke, presentasinya mungkin. Oke, untuk beberapa pertanyaan nanti mungkin bisa Pak Martin. Oke, terima kasih untuk masukannya. Tapi lagi pandemi, Pak. Oke, terima kasih Pak Michael Yudi untuk penyampaian webinar pada malam hari ini, dan terima kasih untuk bagi semua sobat traders yang sudah bergabung dalam acara webinar pada malam hari ini. Semoga membantu ya untuk setiap jawaban-jawaban dan materi yang disampaikan oleh Pak Michael Yudi tadi. Nah, sobat traders, kita akan ketemu lagi besok dalam acara live trading bersama Forex Impro dan Java Global Futures hari Rabu dengan Pak Lindu Zhang dengan teknik Stodak jam 8 malam. Jadi sobat traders juga dapat mengundang lagi teman-teman yang lain yang mungkin belum pernah join di acara webinar atau live tradingnya Forex Impro, bisa mengajak dan mendaftar melalui Forex Impro, atau rekan-rekan yang sobat traders datang pada malam hari ini mungkin diundang dari teman-teman dari tim Java. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Michael Yudi bahwa Forex Impro memiliki layanan grup Telegram Forex Impro Premium Signal. Jadi sobat traders di dalam grup Telegram tersebut, sobat traders akan mendapatkan layanan signal setiap hari, baik itu di forex, emas ataupun oil. Jadi sobat traders juga akan dibimbing langsung, mendapatkan juga analisa market update setiap saat ya, dan ada diskusi langsung dengan analisnya Pak Michael Yudi, Pak Swendi dan juga Pak Lindu. Jadi setiap saat sobat traders akan dibimbing dan dibantu untuk mengetahui posisi trading sobat traders, dan signal juga akan diberikan setiap hari dalam grup Telegram tersebut. Caranya bagaimana untuk bergabung dalam grup Telegram tersebut? Sobat traders hanya cukup membuka account di PT Java Global Futures yang merupakan broker lokal yang resmi dan aman dan terpercaya. Dan untuk sistem deposit withdrawal juga di Java Global Futures cukup mudah dan aman. Jadi bagi sobat traders yang ingin bergabung dalam grup Telegram tersebut, dapat membuka account di PT Java Global Futures dan dapat menghubungi tim Java yang tadi sudah menghubungi atau mengundang sobat traders ke acara webinar pada malam hari ini untuk mengetahui bagaimana cara membuka account di PT Java Global Futures. Oke, itu saja informasinya. Kita akan ketemu lagi besok dalam acara live trading jam 8 malam. Sobat traders yang sudah hadir pada malam hari ini, kita tunggu juga besok. Kita langsung live trading bersama dengan Pak Lindu, analis dari PT Java Global Futures. Oke, terima kasih sobat traders yang sudah hadir. Sampai jumpa lagi dan selamat malam. Salam profit. Demikianlah sobat trader webinar kali ini.
Jika Sobat Trader suka, klik like dan subscribe ya, supaya dapat notifikasi jika ada video-video selanjutnya. Terima kasih.